Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin membawakan sebuah tema diskusi untuk hari ini, yaitu dengan tema mengembangkan sebuah paragraf. Untuk hari ini kita akan berdiskusi dengan 3 buah tema pokok. Yang pertama ialah paragraf perbandingan, yang kedua paragraf pertentangan, dan yang ketiga adalah paragraf analogi. Untuk lebih jelasnya dapat disimak di video berikut. Yang pertama ialah paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan ialah suatu upaya untuk mengamati persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh dua objek atau lebih yang memiliki kesamaan tertentu. Ciri-ciri dari paragraf perbandingan ini, yang pertama ialah biasanya ditandai dengan kata sama dengan, serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sementara itu, dan sejalan dengan. Yang kedua, biasanya juga mengandung kata pertentangan seperti akan tetapi, bertentangan dengan, bertolak belakang dari, berbeda dengan, dan lain halnya dengan. Nah, seperti dapat kita lihat di contoh di samping. Yang pertama, dalam dunia kuliner seringkali kita melihat penggunaan lemon dan jeruk nipis sebagai salah satu bahan tambahan pada masakan. Jeruk nipis dan lemon ini merupakan buah-buahan yang berasal dari jenis yang sama, yaitu kelompok sitrus. Selain untuk bahan masakan, keduanya dapat dimanfaatkan untuk infusion water, obat, bahkan juga bisa sebagai minyak esensial. Contoh yang kedua, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan seperti dari tingkat keasaman, kadar nutrisi. Tingkat keasaman yang ada dalam jeruk nipis lebih tinggi karena tidak hanya mengandung asam sitrat. Jeruk nipis juga memiliki kandungan asam lainnya. Berbeda dengan jeruk nipis, lemon hanya mengandung asam sitrat sehingga rasanya tidak terlalu asam. Lalu kadar nutrisi vitamin C pada lemon lebih tinggi daripada jeruk nipis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di video penjelasan berikut. Baik, di sini saya akan mencoba sedikit mengulas contoh tadi agar lebih mudah dipahami. Jadi saya ulangi bahwa paragraf perbandingan itu adalah paragraf yang dimana paragraf ini mengamati antara persamaan dan perbedaan dua objek ataupun lebih. Nah, untuk yang pertama ialah persamaan. Jadi objeknya di sini adalah memakai dua objek, yaitu lemon dan jeruk nipis. Kemudian pada paragraf ini dipaparkan persamaan antara lemon dan jeruk nipis. Dapat dilihat pada kalimat jeruk nipis dan lemon ini merupakan buah-buahan yang berasal dari jenis yang sama, yaitu kelompok sitrus. Nah, ini merupakan kalimat persamaan antara dua objek, yaitu lemon dan jeruk nipis tersebut. Kemudian yang perbedaan, objeknya masih sama, memakai dua objek juga, yaitu jeruk nipis dan lemon. Namun di sini paragraf ini mengamati berdasarkan perbedaannya. Dapat dilihat dalam kalimat, tingkat keasaman yang ada dalam jeruk nipis lebih tinggi karena tidak hanya mengandung asam sitrat. Jeruk nipis juga memiliki kandungan asam lainnya. Berbeda dengan jeruk nipis, lemon hanya mengandung asam sitrat sehingga rasanya tidak terlalu asam. Ini merupakan kalimat perbedaan dari dua objek tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, paragraf pertentangan. Paragraf pertentangan adalah salah satu pengembangan paragraf eksposisi yang menjelaskan maksud serta tujuan dalam gagasan utamanya dengan membandingkan terhadap suatu objek lain dalam paragraf.
Pada paragraf ini, perbandingan yang dilakukan ialah terhadap dua objek yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan atau yang bertolak belakang. Ciri-ciri paragraf pertentangan memiliki konjungsi, yaitu biarpun, walaupun, berbeda dengan, berbeda, namun melainkan, dan meskipun begitu. Contoh kalimat dari paragraf pertentangan: hidup di lingkungan pedesaan dengan segala kulturasinya sangat membuat nyaman dan betah. Di lingkungan pedesaan masih sangat terjaga alamnya, dan dengan rimbunnya pepohonan, tidak ada pencemaran udara atau polusi, dan banyaknya sumber air. Berbeda dengan kehidupan di daerah perkotaan yang sesak dipenuhi oleh polusi, selain di lingkungan yang tidak sehat, dari sisi aspek kulturnya pun sangat memprihatinkan. Ini udah datang. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh dari paragraf pertentangan. Saya ulang, paragraf pertentangan adalah salah satu pengembangan paragraf eksposisi yang menjelaskan maksud serta tujuan dalam gagasan utamanya dengan membandingkan terhadap suatu objek lain dalam paragraf. Pada paragraf ini, perbandingan yang dilakukan ialah terhadap dua objek yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan atau yang bertolak belakang. Baik, contoh dari paragraf pertentangan di sini ialah hidup di lingkungan pedesaan dengan segala kulturasinya sangat membuat nyaman dan betah. Di lingkungan pedesaan masih sangat terjaga alamnya dengan rimbunnya pepohonan, tidak adanya pencemaran dan banyaknya sumber air. Berbeda dengan kehidupan di daerah perkotaan yang sesak dipenuhi oleh polusi, selain lingkungan yang tidak sehat, dari sisi aspek kulturnya pun sangat memprihatinkan. Yang menjadi gagasan utamanya di sini ialah lingkungan pedesaan. Di sini yang menjadi dalam paragraf pertentangan ini, poin yang menjadi pertentangan pada contoh kalimat ini yaitu hidup di desa dengan hidup di kota. Nah, sudah jelas di sini hidup di desa itu di lingkungan pedesaan itu masih sangat terjaga alamnya, tidak ada pencemaran dan banyaknya sumber air. Nah, sedangkan hidup di kota itu dipenuhi dengan polusi, lingkungan tidak sehat. Nah, jelas di sini yang menjadi perbedaannya dari segi kenyamanannya seperti itu. Paragraf analogi. Paragraf analogi adalah salah satu dari paragraf yang memiliki penalaran induktif yang mempunyai gagasan utama pada akhir kalimat. Paragraf analogi juga berarti paragraf yang membandingkan dua hal yang mempunyai kemiripan yang sama antara satu dengan yang lain yang disimpulkan di akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf analogi. 1. Terdapat dua hal atau lebih objek perbandingan secara bergiliran dalam satu paragraf. Yang kedua, objek yang dijadikan perbandingan bisa berupa proses, kejadian, dan kondisi tertentu. Yang ketiga, terdapat kesimpulan dari dua hal yang dibandingkan dan diletakkan di akhir paragraf. Contohnya, mempertahankan hubungan memang bukan perkara yang mudah. Menjaga hubungan sama sulitnya dengan merawat tanaman. Agar tanaman tersebut tumbuh dengan lebat, maka kita harus merawatnya dengan penuh kehati-hatian, rajin menyiram, dan memberinya pupuk. Hal ini berlaku pula dengan menjaga hubungan. Agar bisa selalu bersama, kelanggengan suatu hubungan dapat terwujud apabila antara pasangan saling memberikan perhatian, menyayangi dengan penuh cinta, dan saling menghargai. Dengan demikian, keharmonisan akan tercipta dan hubungan yang langgeng pun akan terwujud. Kesimpulannya, menjaga hubungan sama sulitnya dengan merawat tanaman. Letak persamaannya terletak pada caranya untuk menjaga suatu hubungan dan tanaman.
pertama dari pengertian analogi adalah contoh yang memiliki kemiripan dengan topik yang dibicarakan. Dengan analogi, kita bisa menjelaskan suatu hal kepada orang yang belum mengerti supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, analogi pada contoh ini adalah mempertahankan hubungan yang digambarkan atau diumpamakan sebagai merawat tanaman. Dengan diumpamakan sebagai merawat tanaman, maka akan lebih mudah untuk dipahami. Mengapa mempertahankan hubungan diumpamakan sebagai merawat tanaman? Karena perumpamaan tersebut mempunyai kemiripan dengan topik. Letak bersamaannya terletak pada mempertahankan hubungan sama sulitnya dengan merawat tanaman. Mempertahankan hubungan perlu adanya perhatian, kasih sayang, dan saling menyayangi. Sama halnya dengan merawat tanaman, perlu juga adanya perhatian, kasih sayang, dan menyayangi tanaman tersebut, seperti menyiramnya, memberinya pupuk, dan lain-lain.